Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah dasar dan proses pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang video pembelajaran persamaan linear satu variabel kelas 7 semester 1. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama untuk ketuanya sendiri ada Ninda Adiogama dengan NIM 41014110. Kemudian anggotanya yang pertama ada saya sendiri Erlina Yulianti dengan NIM 4101419049. Yang kedua ada Tariza Putri Tawakalni dengan NIM 4101411953. Dan yang ketiga ada Isna Ifada Rizkia dengan NIM 4101411981. Dan yang keempat ada Nila Alvina Sari dengan NIM 4101411982. Dan yang terakhir ada Lina dengan NIM 4101411996. Langsung saja kita akan masuk ke materinya. Yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu konsep persamaan linear satu variabel yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada kalimat tertutup atau pernyataan. Kalimat tertutup atau pernyataan adalah kalimat yang dapat dinyatakan benar saja atau salah saja dan tidak keduanya. Contohnya, Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Benar. Kemudian pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Yang kedua ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel atau peubah dan belum diketahui nilai kebenarannya. Contoh, X plus 7 sama dengan 9, dan 2X plus 8 lebih dari 10. Yang ketiga ada variabel. Variabel adalah lambang atau simbol pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Yang keempat ada konstanta. Konstanta adalah nilai tetap yang tidak memuat variabel yang terdapat dalam kalimat terbuka. Kemudian ada koefisien. Koefisien adalah bilangan yang memuat variabel pada suatu kalimat terbuka. Selanjutnya ada selesaian atau penyelesaian, yaitu pengganti suatu variabel yang membuat kalimat bernilai benar. Kemudian ada himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian adalah himpunan semua selesaian dalam kalimat terbuka. Dan yang terakhir ada persamaan. Persamaan sendiri adalah kalimat terbuka yang terdapat tanda sama dengan pada persamaan linear satu variabel dengan variabel X dan konstanta B. Secara umum memiliki bentuk AX plus B sama dengan C. Untuk contohnya, yang pertama ada X plus 7 sama dengan 9. Dan yang kedua ada 10 sama dengan 3X plus 1. Mari kita amati. Apakah bentuk kalimat berikut ini? Yang pertama, X ditambah 8 sama dengan 12 merupakan contoh kalimat terbuka. Yang kedua, Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Ini juga merupakan kalimat tertutup. Yang ketiga, 13 adalah bilangan prima. Contoh kalimat tertutup. Yang keempat ada Y habis dibagi 3. Itu contoh kalimat terbuka. Dan yang terakhir ada 4X min 8 sama dengan 4. Itu juga contoh kalimat terbuka. Kemudian, kita dapat menentukan bentuk persamaan. Sebagai contoh, X plus 9 sama dengan 5. Ini merupakan contoh persamaan. Kemudian 2 dalam kurung X min 6 lebih dari sama dengan 7. Ini bukan merupakan contoh persamaan karena
tandanya bukan tanda sama dengan, melainkan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Yang ketiga ada 6S-7 sama dengan 4 dalam kurung S-5. Ini contoh kalimat persamaan. Kemudian ada 9W-5 sama dengan W, juga merupakan contoh kalimat persamaan. Dan yang terakhir ada 4X kurang dari 4 dalam kurung 3X-9. Ini contoh kalimat bukan persamaan atau kalimat pertidaksamaan. Next. Dari contoh-contoh tadi, kita dapat menyimpulkan sifat-sifat persamaan. Yang pertama yaitu jika A sama dengan B, maka A plus C sama dengan B plus C. Yang kedua, jika A sama dengan B, maka A min C sama dengan B min C. Dan yang ketiga, jika A sama dengan B, maka A kali C sama dengan B kali C. Dan yang terakhir, jika A sama dengan B, maka A per C sama dengan B per C, dengan C tidak sama dengan 0. Nah, untuk contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tarida. Silakan. Baik, terima kasih Erlina. Akan saya lanjutkan terkait menyelesaikan persoalan atau permasalahan persamaan linear satu variabel menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 12 ditambah X sama dengan 40. Untuk penyelesaiannya, kita tulis ulang 12 ditambah X sama dengan 40. Ekuivalen dengan 12, ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan angka 12, sehingga diperoleh 12 dikurangi 12 ditambah X sama dengan 40, ruas kanan juga kita kurangi dengan 12. Ekuivalen dengan X sama dengan 28, karena 12 dikurangi 12 habis, dan 40 dikurangi 12 hasilnya 28. Kemudian diperoleh 12 ditambah kemudian 12 ditambah 28 sama dengan 40, sehingga diperoleh 40 sama dengan 40. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang benar. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 28. Untuk contoh soal nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari X dikurangi 8 sama dengan min 6. Penyelesaiannya, X dikurangi 8 sama dengan min 6. Ekuivalen dengan X dikurangi dengan 8, kemudian ruas kiri ditambah dengan 8, sama dengan min 6, dan ruas kanan juga ditambah dengan angka 8. Sehingga diperoleh hasil X sama dengan 2, dan ekuivalen dengan 2 dikurangi 8 sama dengan min 6. 2 dikurangi 8 sama dengan min 6 sama dengan min 6. Berarti pernyataan ini benar. Jadi himpunan penyelesaian dari persoalan X dikurangi 8 sama dengan min 6 adalah 2. Untuk contoh soal yang selanjutnya, menyelesaikan persamaan linear satu variabel menggunakan operasi perkalian dan pembagian. Contoh soalnya, tentukan penyelesaian dari persamaan 2 dikali X dikurangi 4 ditambah 5X sama dengan 34. Penyelesaiannya, kita tulis ulang 2 dikali X min 4 ditambah 5X sama dengan 34. Sama dengan kita kalikan 2 dengan X-nya menghasilkan 2X,
Kemudian 2 dikali dengan min 4 menghasilkan min 8. Ditambah 5x kita turunkan sama dengan 34. Ekuivalen dengan kita hitung 2x-nya kita turunkan. 2x-nya kita kelompokkan dengan 5x, 2x plus 5x dikurangi dengan 8 sama dengan 34. 2x ditambah 5x, hasilnya adalah 7x dikurangi 8 sama dengan 34. 7x dikurangi 8 ditambah dengan 8 di ruas kiri, sama dengan 34, dan ditambah dengan 8 juga di ruas sebelah kanan. Kita peroleh hasil 7/7x sama dengan 24/7. Ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan angka yang sama, yaitu angka 7. Kemudian diperoleh hasil 7 dibagi 7 hasilnya 1, 1x sama dengan 24 dibagi 7 hasilnya adalah 6. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 2 dikali x dikurangi 4 ditambah 5x sama dengan 34 adalah 6. Untuk selanjutnya, contoh soal selanjutnya, tentukan penyelesaian dari persamaan 3 dikali x ditambah 12 sama dengan 5x ditambah 2. Penyelesaiannya 3 dikali x dikurangi 12 sama dengan 5x plus 2. Kita kalikan 3 dengan x menghasilkan 3x. Kita kalikan pula 3 dengan min 12 menghasilkan min 36 sama dengan 5x plus 2. Kemudian kita tulis ulang 3x, ruas kiri dikurangi dengan 5x dikurangi 36 sama dengan 5x, ruas kanan juga kita kurangi dengan 5x ditambah 2. Menghasilkan 3x dikurangi 5x adalah min 2x dikurangi 36 sama dengan 5x dikurangi 5x hasilnya habis, sisa 2, kita turunkan 2-nya, kemudian kita turunkan lagi min 2x dikurangi 36. Ruas kiri kita tambahkan dengan 36 sama dengan 2 kita turunkan, dan ruas kanan juga kita tambahkan dengan angka 36, menghasilkan min 2x sama dengan 38. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan angka negatif 2. Menghasilkan min 2x dikurangi min 2 sama dengan 38 dibagi dengan min 2. Sehingga kita peroleh hasil x sama dengan min 19. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 3 dikali x dikurangi 12 sama dengan 5x tambah 2 adalah min 19. Sekarang kita akan menyelesaikan persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya, Pak Sarif memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Lebar tanah tersebut 5 meter, lebih pendek dari panjangnya. Sedangkan keliling tanah Pak Sarif adalah 50 meter. Yang ditanyakan, berapakah ukuran panjang dan lebar tanah Pak Sarif? Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita tulis diketahui keliling tanah sama dengan 50 meter. Kita misalkan ukuran panjang tanah adalah X. Maka ukuran lebar tanah sama dengan X dikurangi 5. Karena lebarnya tadi lebih pendek daripada panjangnya. Kemudian keliling tanah sama dengan keliling persegi panjang, karena tanahnya berbentuk persegi panjang. Untuk penyelesaian model matematikanya kita tulis terlebih dahulu.
Keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kita ketahui bahwa keliling persegi panjang atau keliling tanahnya adalah 50 meter. Kita substitusikan ke persamaan ini, 50 sama dengan 2 dikali panjang ditambah dengan lebar. Kita turunkan 50 sama dengan 2 dikali panjangnya diketahui adalah X, kita misalkan X, ditambah dengan lebarnya adalah X dikurangi dengan 5. Diperoleh hasil 50 sama dengan 2 dikalikan dengan 2X dikurangi dengan 5. Kita peroleh hasil 50 sama dengan 2 dikali 2X sama dengan 4X, kemudian 2 dikali dengan min 5 sama dengan min 10. Kita peroleh hasil lagi, 50-nya kita turunkan ke bawah, lalu luas kiri kita tambah dengan bilangan 10, sama dengan 4X kita turunkan, min 10 juga kita turunkan, dan ruas kanan juga kita tambahkan dengan angka 10. Sehingga diperoleh hasil 50 ditambah 10, hasilnya adalah 60, sama dengan 4X kita turunkan, negatif 10 ditambah 10 hasilnya adalah 0, maka tidak usah kita tulis. Kemudian, untuk mendapatkan X-nya saja, maka ruas kiri kita bagi dengan 4, dan ruas kanan juga kita bagi dengan 4. Sehingga diperoleh hasil 60 dibagi dengan 4 sama dengan X dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 15 sama dengan X, atau X sama dengan 15. Sehingga kita peroleh, atau kita ketahui bahwa panjang dari tanah yang kita misalkan dengan X itu adalah 15 meter. Sedangkan lebar tanahnya belum diketahui, maka kita akan mencari terlebih dahulu dengan mensubstitusikan X ke dalam persamaan yang telah kita cari tadi, yaitu lebar tanah sama dengan X dikurangi dengan 5. Kita ketahui X-nya atau panjang tanahnya adalah 15, kita substitusikan 15 dikurangi 5 sama dengan 10 meter. Jadi, kita ketahui bahwa lebar tanah atau lebar persegi panjang adalah 10 meter, dan panjang dari persegi panjang atau panjang dari tanah tersebut adalah 15 meter. Ini ada sedikit cuplikan quotes, hiduplah seolah engkau mati esok, dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya, dari Mahatma Gandhi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Erlina. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.